Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait teori permintaan uang, menghitung kecepatan perputaran uang, dan permintaan uang. Berikut nama-nama kelompok kami. A. Permintaan uang menurut klasik, teori klasik, teori yang mengenai penawaran dan permintaan uang, serta interaksi antara keduanya. Teori ini berfokus pada hubungan antara penawaran uang dengan jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Perubahan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang ini berinteraksi dengan permintaan uang yang selanjutnya menentukan nilai uang. B. Perhitungan permintaan uang. 1. Menurut David Ricardo. 2. Menurut Irving. 3. Menurut Marcel. 1. Teori kuantitas sederhana David Ricardo. Masalah nilai uang dipecahkan oleh David Ricardo, yaitu dengan hubungan luas antara jumlah uang dengan harga suatu barang. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga juga akan naik 2 kali lipat, dan sebaliknya. Untuk rumusan teori David Ricardo sebagai berikut. 2. Transaksi ekuation Irving-Fisher. Irving-Fisher memaparkan teori nilai uang yang disebut transaction velocity theory, melengkapi teori dari David Ricardo yang tidak memperhatikan faktor kecepatan perputaran uang. Fisher berpendapat bahwa kecepatan uang beredar serta kecepatan perputaran barang dan jasa adalah faktor yang sangat penting dalam pengukuran nilai uang. Untuk rumusan teori Irving sebagai berikut. 3. Marcel. Jika pendapat kedua ahli mengaitkan nilai uang dengan harga barang, maka Marcel memasukkan unsur pendapatan nasional dalam merumuskan teori nilai uang. Untuk rumusan teori Marcel sebagai berikut. C. Teori permintaan uang Keynes. Keynes mengidentifikasikan 3 motif memegang uang, yaitu yang pertama motif bertransaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. 1. Motif transaksi. Menurut Keynes, permintaan uang kas untuk tujuan transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar keinginan untuk bertransaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang yang pendapatannya lebih rendah. 2. Motif berjaga-jaga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga merupakan refleksi dari ketidaktentuan yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran. Mengikuti pendapat Keynes, dianggap bahwa permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga adalah fungsi dari tingkat pendapatan. Fungsi adalah skala yang menunjukkan volume keinginan uang tunai aktif atau saldo tunai untuk transaksi dan berjaga-jaga pada berbagai tingkat pendapatan. Jika pendapatan naik, maka saldo tunai atau permintaan uang yang diinginkan akan naik. 3. Motif spekulasi. Menurut Keynes, masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi keperluan transaksi karena adanya keinginan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas. Uang kas yang disimpan ini berfungsi sebagai store of value atau permintaan uang untuk menimbun kekayaan. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk spekulasi. D. Perhitungan motif bertransaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi dapat dirumuskan sebagai berikut.
Permintaan uang untuk berjaga-jaga dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara matematis, permintaan uang dengan motif spekulatif dapat dirumuskan sebagai berikut. E. Teori kuantitas modern. Teori kuantitas modern adalah teori permintaan uang yang dipelopori oleh Milton Friedman. Teori kuantitas modern secara umum diartikan bahwa orang mau memegang uang karena uang adalah salah satu bentuk aktiva yang memberikan manfaat karena merupakan sumber daya beli yang liquid. Teori ini hadir sebagai penyempurna teori kuantitas klasik dan teori Keynes. Teori kuantitas modern didasari asumsi bahwa motivasi memegang uang oleh masyarakat dikarenakan uang merupakan salah satu aset yang memiliki likuiditas yang paling tinggi dan semakin banyak uang yang dipegang, maka memiliki marginal rate of substitution yang semakin rendah. Artinya, jika seseorang memegang uang yang terlalu banyak, manfaat tambahan yang akan diterima seseorang tersebut kian menurun. Dengan demikian, seseorang akan mendapatkan manfaat total yang maksimal apabila ia mensubstitusi sejumlah tertentu uang yang ia pegang dengan aset-aset lain, misalnya obligasi, surat berharga, rumah, dan lain sebagainya. F. Teori Keynes modern. Teori Keynes menyatakan bahwa permintaan uang dalam arti MD per P tergantung pada pendapatan Y atau output agregat dan suku bunga. Permintaan uang berhubungan positif dengan pendapatan karena dua alasan, yaitu kenaikan pendapatan meningkatkan transaksi dalam perekonomian, yang selanjutnya meningkatkan permintaan atas uang karena pendapatan digunakan untuk melakukan transaksi. Teori Keynes modern dengan pendekatan inventory atau penyediaan Baumol, yaitu permintaan uang seperti permintaan terhadap persediaan yang setiap saat dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan yang muncul setiap saat. Tapi untuk mengelola diperlukan biaya, maka diperlukan jumlah persediaan yang optimum. Permintaan uang untuk transaksi akan memperoleh manfaat, tapi juga ada biaya untuk memegang uang yang terdiri dari biaya transaksi untuk menukar atau obligasi dengan uang dan opportunity cost memegang uang berupa tingkat bunga dan obligasi. Penentuan uang pas optimum yang menghasilkan biaya minimum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.